Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Baik, hari ini seperti biasa kita akan belajar materi tahsin dan tajwid. Yang mana kita sebelumnya sudah pelajari tentang apa itu tahsin dan apa itu tajwid. Secara umum, tahsin adalah memperbaiki bacaan Al-Quran dari sisi makharijul huruf wa sifatiha dan sifat-sifatnya. Adapun tajwid adalah teori untuk membaca Al-Quran dengan tajwid. Pertemuan antara huruf atau tanda-tanda tertentu di dalam Al-Quran, maka jadilah ilmu tajwid. Karena Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Berkata Ibnu Abbas, yang dimaksud tartil adalah murattalan mujawwadan, dengan tartil dan dengan tajwid yang baik dan benar. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya mau bertanya dulu kepada Fatan sebagai siswa terbaik di kelas ini. Menurut Fatan, pentingkah seseorang itu mempelajari tahsin dan tajwid? Penting. Alasannya? Karena kita tuh harus belajar agama tiap hari. Nanti juga kita sebagai pria juga bakal mengajarkannya kepada keluarga kita nanti. Maksudnya Al-Quran tadi ya? Iya. Oke, baik. Menurut Rehan, sebagai siswa terbaik nomor 2, pentingkah mempelajari Al-Quran dengan tahsin dan tajwid yang benar? Iya. Penting ya? Penting. Oke. Tidak baca saat ini. Bacanya tidak salah ya? Iya. Betul. Tidak merubah makna. Jadi di kitab tahsin tajwid karya Ustadz Nizar Sa'ad Jabal dan Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi hafizahullah, dituliskan bahwa poin dari mempelajari tahsin dan tajwid adalah agar terhindar dari kesalahan membaca yang dapat mengubah makna daripada Al-Quran itu sendiri. Kita contohkan, contoh yang sering terjadi di masyarakat kita pada surah Al-Fatihah, yang mana surah Al-Fatihah adalah rukun daripada sholat. Ketika kita lupa atau salah membaca Al-Fatihah, maka tidak ada sholat. La yusalli bima lam yaqra Fatihatul Kitab, kalau nggak salah ya. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maknanya termasuk yang salah atau yang lupa. Makanya kalau kita ada imam yang lupa baca Al-Fatihah, langsung baca ayat, mungkin di sholat sir ya, karena kita nggak dengar kan dia nggak baca Al-Fatihah. Ketika dia sadar, dia harus menambah rakaatnya, karena sholat yang tidak dibaca Al-Fatihah tadi itu tidak sah, sehingga dia harus menambah rakaatnya. Nah, kita contohkan. Silakan Ahmad sebagai siswa terbaik terakhir. Jangan ketawa Ahmad ya, kita lagi belajar. Ya Rehan. Ada contoh di kalangan masyarakat kita terkait kesalahan membaca Al-Quran, yakni tahsin dan tajwidnya keliru, sehingga makna tadi berubah. Ya. Di situ, di ayat ke-2, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di situ al-alamin dengan huruf apa Fatan? Ain atau hamzah? Ain. Ain. Hamzah atau ain Rehan? Ain Rehan. Nah, dan tahu Rehan. Ya. Dengan ain. Namun sebagian, kita anggap sebagian kecil lah ya, mudah-mudahan masyarakat kita sudah berubah, membaca dengan huruf hamzah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka makna yang harusnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin diartikan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, akan berubah menjadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan segala penyakit. Ini adalah makna-makna yang keliru daripada pengucapan huruf ain yang dibaca dengan huruf hamzah. Padahal huruf ain
adalah huruf yang berbeda dari huruf hamzah. Huruf hamzah termasuk dari kategori sifat syiddah, sedangkan ain di antara syiddah dan rakhawah, sifat lemah dan kuat, yakni sifat apa ain? Di antara lemah dan kuat? Sifat bainiyah. Artinya pertengahan atau tawassut. Iya benar ya. Jangan main ya, kita guru lagi menyampaikan materi. Ya kan? Jangan nampakin gigi terus kan. Oke. Sekarang kita akan coba apakah di antara kita masih ada kesalahan dalam membaca. Ketika membaca Al-Qur'an apakah masih ada kekeliruan dari sisi tahsin atau tajwidnya? Maka kita akan coba satu persatu. Silakan dimulai dari Ahmad. Silakan Ahmad. Ahmad jangan ketawa kata Ahmad ya. Al-Fatihah Ustaz. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, cukup. Nah, bacaan Ahmad cukup bagus ya. Karena Ahmad termasuk salah satu siswa berprestasi di kelas kita ya. Karena dia sudah bertahun-tahun tidak lulus-lulus. Masih terus belajar. Ini adalah bukti semangat dia menuntut ilmu. Silahkan berikutnya Bang Bagus. Dari awal ya, Ustaz. Ayat kedua boleh, ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Oke. Cukup bagus ya dari bacaan dari Bang Bagus, walaupun beliau murid pindahan yang baru-baru saja bergabung di kelas kita. Sekarang Rehan, murid senior. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin. Baca aja Rehan. Maliki yaumiddin. Oke. Murid senior ya, mungkin lupa dia baca Al-Fatihah. Malik Yaumiddin. Ya, dilihat Rehan. Mungkin Rehan tadi bingung ya, kenapa banyak kok harokatnya seperti garis biasa aja nggak ada panjangnya ya. Makanya tadi dibaca Malik Yaumiddin. Padahal kebiasaan orang Arab dengan mat tabi'i atau mat asli, atau kenapa dikatakan mat tabi'i atau mat asli? Karena artinya tuh tabiat orang Arab. Orang Arab nggak mungkin salah baca mat itu yang 2 harokat. Walaupun garisnya datar, flat aja Rehan, fathahnya tidak lurus ke atas, tetap dibaca panjang 2 harokat. Jadi antum tak boleh ragu Rehan. Karena antum sudah hafal Al-Fatihah, antum nggak boleh ragu walaupun di situ nggak ada tandanya, tetap itu bacaannya adalah Maliki Yaumiddin. Oke, berikutnya siswa terbaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Dari bacaan Fatan ada yang bisa mengoreksi apa kira-kira kekeliruan yang barusan terdengar atau terucap? Ya Ahmad. Dari segi apa? Tasdid. Tasydid ya, benar sekali. Tasydid. Yes. Tasydid apa artinya? Syiddah. Tasydid itu nama lain syiddah, artinya? Syiddah adalah Al-Quwah. Al-quwah artinya? Kuat. Kuat, berarti ditekan. Lihat. Di huruf iya itu ada tasydid. Iya. Kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak ada tekanan yang kuat. Pastinya ya itu dianggap tidak bertasydid sehingga merubah makna. Iya itu maknanya setahu saya adalah salah satu dari sekian banyak nama dewa matahari. Dalam bahasa Arab, iyyaka na'budu artinya hanya kepadamulah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Kalau dibaca iyyaka na'budu wa iyya seperti patan baca awal tadi,
maka harusnya yang diartikan hanya kepada Allah lah kita beribadah berubah menjadi hanya kepada dewa matahari. Berubah maknanya. Dari tauhid yang murni menjadi kesyirikan yang fatal. Maka itulah tadi yang kita bahas di awal. Ya. Bahwa pentingnya mempelajari tahsin dan tajwid. Salah satu di antaranya adalah untuk memperbaiki bacaan kita agar terhindar daripada kesalahan yang dapat merubah makna fatal. Dari sisi Al-Fatihah saja itu pasti bisa membatalkan sholat. Bagaimana dengan surat-surat lain? Walaupun sebagian besar ulama mengatakan di surah-surah lain itu dimaafkan. Tapi sebagai seorang alim atau sebagai seorang muslim harus alim ya. Minimal berilmu dengan apa yang menjadi kewajibannya sendiri. Sholat kan kewajiban kita semua kan? Minimal kita bacaan sholat kita sukses, tuntas. Bacaan hafalan yang kita punya aja itu tuntas juga, tidak ada cross check, tidak ada yang keliru, sehingga kita bisa beribadah dengan tenang ya. Mungkin kelas kita cukup segitu aja ya, 11 menit aja, nggak usah lama-lama. Tadi kita udah langsung pemahamannya, kemudian kita sudah langsung praktek ya. Mungkin nanti kita bakal terjun di masyarakat ya, magang, mengajar, membumikan Al-Quran dengan benar ya. Nanti dipimpin oleh Rehan. Oke, kayaknya itu aja teori kita pada malam hari ini. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.